اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Taqribu Wahdatil Ummah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah selesai kita bahas bab-bab pertama. Kita masuk pada bab-bab kedua, yaitu Abwabul Khilafah, bab-bab tentang khilafah wal imamah dan kepemimpinan. Khilafah dan imamah ini satu hal yang sama. Maka khalifah nama lainnya adalah Imam A'zam atau Amirul Mukminin. Ada 3 nama. 3 nama ini disematkan untuk seorang pemimpin bagi seluruh kaum muslimin. Muslimin seluruh dunia dipimpin oleh satu pemimpin. Namanya apa? Khalifah. Atau nama lainnya adalah Amirul Mukminin, atau nama lainnya adalah Imam A'zam. Jadi istilah khilafah dan imamah di sini tidak seperti perbedaan istilah antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah, mereka menggunakan metode imamah, maksudnya setelah Nabi wafat, yang berhak menjadi imam itu adalah 12 imam. Adapun Sunni, maka mereka menetapkan bahwa setelah Nabi wafat, maka yang berhak menjadi khalifah adalah yang 4 khalifah yang sudah terjadi seperti dalam sejarah. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud di sini adalah khilafah secara umum untuk kaum muslimin yang disebut juga dengan nama imamah. Maka bab ini tidak sedang membedakan antara Sunni dengan Syiah, tapi sedang membicarakan tentang konsep khilafah atau disebut juga imamah di dalam Islam. Bab pertama, babul khilafah, bab tentang khilafah. Hadis 41, haddatsani. Ini saya ganti saja. An Safinah qala, Safinah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu khilafah fi ummati, pada umat saya adalah 30 sanatan, 30 tahun. Thumma, kemudian, mulkun, kerajaan, ba'da dzalika, setelah itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ini adalah lafal Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim secara mutawwalan, secara panjang lebar, dan disahihkan oleh Hakim, dan Imam Zahabi mendiamkan. Imam Zahabi mendiamkan maksudnya dia setuju tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa khalifah yang sesuai dengan ajaran Nabi setelah Nabi wafat itu lamanya hanya 30 tahun. Adapun setelah 30 tahun itu khalifah yang ada adalah khalifah yang mulkun, berupa kerajaan. Sehingga ada perbedaan antara khalifah sebelumnya dengan khalifah setelahnya. Nabi wafat, 30 tahun khalifah, ini khalifah yang betul-betul sesuai metode Nabi SAW. Setelah 30 tahun selesai, maka berikut-berikutnya disebut juga khalifah, tapi ada pergeseran. Nah, sekarang kita hitung 30 tahun ini masa siapa? Panjenengan hafalkan. Abu Bakar As-Siddiq menjabat khalifah 2 tahun. Sayyidina Umar menjabat khalifah 10 tahun. 10 tambah 2 berapa? 12. Kemudian Sayyidina Utsman menjabat khalifah 12 tahun. 12 tambah 12 berapa? 24. Tersisa 6. Khalifah Ali menjabat 6 tahun. Kemudian setelah Ali itu ada Hasan bin Ali, tetapi hanya 6 syahr, 6 bulan. Jadi 2 tahun
khilafah Abu Bakar As-Siddiq, 10 tahun khilafah Umar, 12 tahun khilafah Uthman, 6 tahun khilafah Ali, 6 bulan khilafah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya 5 orang ini, kalau di total secara detail perharinya plus pekannya plus bulannya, maka ini pas 30 tahun. Berarti khilafah yang dimaksud dalam hadis ini, al-khilafatu khilafah di dalam umatku 30 tahun, ini berarti mencakup 5 khalifah ini. 5 khalifah ini menjadi khalifah yang betul-betul khilafahnya sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu ya disebut sebagai khalifah, tetapi khalifah yang mulai ada pergeseran. Tidak sesempurna khilafah-khilafah yang 30 tahun ini. Makanya Nabi mengatakan tsumma mulkun, kemudian kerajaan. Apa sih bedanya khilafah dengan kerajaan? Kerajaan itu salah satu ciri-cirinya adalah ketika bapak mati digantikan anak. Nah, itu kerajaan. Anak mati digantikan cucu. Cucu mati gantikan terus berlanjut. Jadi maksudnya keluarga. Ini sistem apa? Kekeluargaan, sistem keluarga. Yang mati bapaknya berarti yang mewarisi anak turunnya. Kalau khilafah tidak begitu. Rasulullah wafat, para sahabat kumpul. Ayo kita pilih siapa yang jadi khalifah. Mereka nggak milih anaknya Nabi yang laki-laki, memang nggak ada. Mereka nggak milih menantunya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena yang dipilih itu yang paling sempurna orangnya. Nah, maka sepakat sahabat-sahabat kita pilih Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka beliau katakan, nanti kalau saya wafat, yang menjadi khalifah setelah saya, Sayyidina Umar. Abu Bakar tidak mengatakan anak saya, enggak. Kenapa? Ada yang lebih utama, yaitu Sayyidina Umar. Nah, itu khilafah kayak begitu, dipilih yang paling baik. Sayyidina Umar wafat, dia tidak menunjuk satu orang pun, tetapi beliau menunjuk beberapa orang untuk musyawarah. Nanti kalau saya mati nih, orang-orang kumpul musyawarah. Hasil musyawarah itulah khalifah. Nah, maka hasil musyawarah menetapkan Sayyidina Uthman, maka jadi khalifah. Sayyidina Uthman wafat, maka umat Islam sepakat. Siapa yang jadi khalifah? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, maka umat Islam sepakat. Yang jadi khalifah siapa? Anaknya Sayyidina Ali. Loh, ini kok anaknya? Berarti ini kerajaan. Nah, di sini bukan karena kekerajaan. Di sini karena memang karena kesepakatan para sahabat. Jadi setelah Ali wafat itu, sahabat memandang ini yang paling pantas jadi khalifah, pasnya itu Hasan bin Ali. Jadi bukan karena ini adalah anaknya kita angkat, enggak begitu. Tapi karena memang apa? Kelebihannya sangat banyak. Salah satu kelebihannya adalah Hasan bin Ali dipuji oleh Nabi dengan 2 pujian. Pujian pertama beliau mengatakan, ini anak saya ketua atau pemuda ahli surga. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, anak saya ini nanti suatu saat akan mendamaikan di antara 2 kelompok umat Islam yang perang, yang besar. Nah, maka orang seperti ini yang membawa misi perdamaian ini cocok untuk menjadi apa? Khalifah. Sehingga pada waktu itu umat Islam pada kacau balau, sering terjadi peperangan, maka paling cocok diangkat sebagai khalifah adalah Sayyidina Hasan. Kemudian ketika Nabi mengatakan, setelah khilafah 30 tahun habis, lalu kemudian kerajaan. Ini pertanyaannya, kerajaan apa ini? Kerajaan yang baik atau yang buruk? Kerajaan yang adil atau yang dolim? Mari kita lihat jawabannya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menemukan jawabannya dari kitab Majma'uz Zawaid. Kata kuncinya adalah mulkan wa rahmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu hadzal amr, permulaan urusan agama Islam ini nubuwah, dimulai dengan kenabian, yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan rahmatun. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian akan terjadi khilafah yang penuh rahmat, yaitu 30 tahun tadi. Setelah masa khilafah habis, apa yang terjadi? Beliau katakan, tsumma yakunu mulkan wa rahmatan. Kemudian terjadi kerajaan yang penuh rahmat. Nah, berarti ini kerajaan yang terpuji.
Ini kerajaan yang baik. Ini kerajaan yang adil. Siapa yang menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali? Yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Muawiyah. Berarti kerajaan Muawiyah berdasarkan nas sabda Nabi adalah kerajaan yang apa? Penuh rahmat. Dan itu sesuai fakta. Sayyidina Muawiyah adalah orang yang sangat adil. Bahkan beliau naik mimbar, kemudian ditegur oleh seseorang. Jadi khalifah itu yang adil. Maka beliau turun dari mimbar, bukan ngampungi orang tadi, tapi beliau mandi. Selesai mandi, naik mimbar lagi. Kemudian mengatakan, tadi ada orang membuat saya marah. Marah itu munculnya dari setan. Setan itu dari api. Api kalah dengan air. Maka saya mandi. Nah, ini khalifah kayak begini, Pak. Coba ini khalifah yang tangan besi, udah langsung mati orang itu. Makanya Nabi mengatakan mulkan wa rahmatan, kerajaan yang penuh rahmat, sesuai fakta. Tsumma yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian ada pemerintahan yang penuh rahmat. Baru setelah itu tsumma yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Baru setelah itu baru masa-masa orang-orang rusak. Maka dari sini kita ketahui bahwa kerajaan pertama kali setelah khilafah habis adalah kerajaan yang baik, kerajaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, rawi-rawinya thiqat, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran. Kita lanjutkan hadis 42. Ini saya tambahi ruwiya, diriwayatkan, karena hadisnya dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu, khilafah itu bil Madinah, ada di kota Madinah, wal mulku, adapun kerajaan itu bisyami, di negara Syam. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim dan disahihkan oleh dia. Wa qala Az-Zahabi, sementara Imam Zahabi mengatakan Sulaimanu, rawi yang bernama Sulaiman, wa abuhu, dan bapaknya, majhulani, keduanya rawi yang majhul. Majhul itu yang tidak diketahui bagaimana kondisinya. Perawi hadis kok kondisinya tidak diketahui, ini menyebabkan hadisnya jadi dhaif. Makanya saya mulai hadis ini dengan apa? Ruwiya, diriwayatkan. Ini kebiasaan para ulama memulai hadis yang dhaif dengan kata-kata ruwiya, diriwayatkan. Maka ini tambahan dari saya, bukan dari penulis naskah aslinya. Tapi meskipun hadis ini dhaif, tapi sesuai fakta. Khilafah di Madinah. Betul nggak? Sayyidina Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah, Utsman di Madinah, Ali di Madinah. Wal mulku bisyam, kerajaan di Syam. Sesuai fakta enggak? Sayyidina Muawiyah membuat istananya di Syam. Jadi rumahnya kepala negara saat itu Muawiyah bukan di Madinah, tapi di mana? Di Syam. Berarti sesuai fakta. Karena itu hadis ini bisa dikatakan sahih. Kenapa? Yaitu sahih maknanya. Adapun apakah betul Nabi mengatakannya? Nah, itu masih tetap dhaif. Namanya dhaif artinya tidak bisa diyakini ini sabda Nabi. Betul nggak Nabi pernah ngomong gini? Ya bisa betul, bisa tidak. Orang hadisnya dhaif. Tetapi sesuai fakta. Karena itu saya pernah menegur Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Beliau ngisi kajian, kemudian menyampaikan hadis dhaif tentang tanda-tanda kiamat. Maka saya setelah pengajian saya datang. Ustadz, hadis yang antum sampaikan itu dhaif. Maka beliau mengatakan, betul akhi, dhaif sanadnya, tapi kan sesuai fakta. Berarti kan kuat kan? Nah, maka saya katakan, baik, betul, kuat memang. Tapi tetap saja, saya ulangi lagi, tetap saja kita tidak bisa memastikan ini sebagai apa? Sabda Nabi. Sahih dari sisi makna saja. Maknanya sahih, karena sesuai fakta. Tapi apa betul Nabi mengatakan begini? Wallahu a'lam. Karena namanya hadis dhaif itu ada dhon, ada persangkaan Nabi mengatakan, ada juga persangkaan Nabi tidak mengatakan. Jadi ragu-ragu lah, apakah Nabi ngomong ataukah tidak. Tapi persangkaannya mungkin kadang-kadang lebih kuat Nabi mengatakan, kadang-kadang persangkaan Nabi tidak mengatakan lebih kuat juga. Maka boleh kita tanyakan kepada Rasulullah SAW kalau seandainya kita bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Pernah Pak mimpi ketemu Nabi?
Nah, kalau pernah ngimpi ketemu Nabi, nanti kalau ngimpi lagi tanyakan, ya Rasulullah, betulkah engkau pernah bersabda al-khilafatu bil Madinah wal mulku bisyam? Seandainya Nabi mengatakan betul, atau seandainya Nabi mengatakan tidak betul, itu pun juga nggak jadi dalil. Kenapa? Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tapi hanya sebagai istiqnas, ya penguat saja. Oh, saya pernah mimpi sama Nabi, saya tanya hadis nomor 42 ini, ternyata beliau manggut-manggut mengatakan, ya betul sabdaku. Ya. Nah, ini penguat saja, tapi bukan berarti apa? Jadi dalil, bukan. Kalau mau jadi dalil ya nunggu sampai masuk surga. Nah, sampai surga ketemu Nabi, tanya, ya Rasulullah, pernahkah engkau di dunia mengatakan al-khilafatu bil Madinah wal mulku bisyam? Muncul pertanyaan baru, apakah ada diskusi ilmu di surga? Nah, di surga itu sudah nggak wajib untuk belajar agama lagi, apa ada diskusi ilmu? Maka jawabnya adalah, sebagian ulama mengatakan di surga itu semua yang disukai oleh manusia ada. Nah, ada manusia itu suka ilmu, berarti di surga apa? Ada ilmu juga. Ulama itu kalau disuruh pilih makan-makan apa diskusi ilmu? Pilih diskusi ilmu. Kenapa? Kecintaannya pada diskusi ilmu. Nah, maka kalau makan-makan semua ada di surga, maka tampaknya diskusi ilmu juga apa? Ada di surga. Ya, saya tidak memastikan, tapi yang jelas ada ulama mengatakan seperti itu. Kalau nggak salah Ibnul Qayyim atau yang lain. Maka seandainya hadis ini sahih, hadis ini termasuk apa? Dalail nubuwah. Termasuk apa? Dalail nubuwah. Bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Hadis yang disebut sebagai dalail nubuwah adalah hadis yang Nabi sabdakan kemudian sesuai fakta. Nabi mengatakan, anakku ini Husain nanti akan dibunuh di suatu tempat tanahnya merah. Ternyata betul, dibunuh di mana? Karbala. Nah, ini dalail nubuwah. Rasulullah mengatakan di sini, khilafah setelahku ada 30 tahun. Habis itu kerajaan. Ini dalail nubuwah. Rasulullah mengatakan 30 tahun jadi khilafah. Setelah itu kerajaan yang penuh rahmat. Ternyata terbukti Muawiyah kerajaan yang penuh rahmat. Dalail nubuwah. Namanya apa? Dalail nubuwah. Bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 43. Wa an Abi Wa'ilin rahimahullahu taala qala, qila, ditanyakan li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kok radhiyallahu anhu, kok tidak anhuma? Karena Abu Thalib mati kafir. Seandainya Abu Thalib ini muslim, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ditanyakan kepada Ali, ala, kenapakah tidak tastakhlif, engkau mengangkat khalifah alaina, untuk kami? Qala, Ali mengatakan, mastakhlafa, tidaklah mengangkat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa astakhlif, sehingga saya ikut-ikutan mengangkat. Artinya Nabi dulu wafat, nggak pernah menentukan khalifah setelah saya fulan, nggak pernah. Adapun Abu Bakar itu menjadi khalifah itu karena disepakati kaum muslimin, bukan dari Nabi. Maka saya juga nggak perlu mengangkat khalifah, saya ikut Nabi saja. Nabi nggak mengangkat, saya nggak mengangkat. Tapi kata Sayyidina Ali, tenang, tenang. Beliau mengatakan, walakin, akan tetapi, in yuridillahu, apabila Allah menghendaki bin nasi, terhadap manusia, khairan, kebaikan, fasayajma'uhum, maka Allah akan kumpulkan mereka ba'di, setelah mati saya, ala khairihim, terhadap orang yang paling baik di antara mereka, kama jama'ahum, sebagaimana dia mengumpulkan mereka ba'da nabiyihim, setelah wafatnya nabi mereka, ala khairihim, terhadap orang yang paling terbaik di antara mereka, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadis dikeluarkan oleh Hakim dan disahihkan olehnya dan disepakati oleh Imam Zahabi. Jadi Sayyidina Ali sebelum wafat tidak angkat khalifah. Tapi beliau punya prinsip. Gini, kalau saya mati, maka Allah itu nggak pernah tidur. Maka Allah tahu juga saya mati. Dan nanti kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kalian-kalian setelah saya mati, maka Allah akan melakukan terhadap kalian sebagaimana Allah melakukan terhadap kami dulu ketika Nabi wafat. Nabi wafat, kemudian
Allah berkehendak baik kepada manusia, maka Allah ilhamkan manusia untuk mengangkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang terjadi adalah kebaikan, 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 kebaikan. Nah, kata Ali, kalau Allah masih menghendaki kebaikan kepada kalian, nanti juga akan begitu. Allah akan kasih ilham kalian, kalian milih seorang khalifah yang paling baik. Dan ternyata terbukti mereka memilih siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka saya tegaskan tadi, setelah Ali wafat kemudian dikatakan oleh Hasan, ini bukan kerajaan. Kenapa? Karena kerajaan itu kalau bapaknya berwasiat. Nanti kalau saya mati yang ganti anak saya, nah itu kerajaan gitu. Tapi Sayyidina Ali enggak. Beliau mengatakan enggak, saya enggak mau ngangkat khalifah. Kenapa? Saya ikut Nabi saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil berarti dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya khairihim, orang yang terbaik di antara mereka sesuai fakta setelah Ali wafat adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putranya Ali. Berarti perkataan Sayyidina Ali benar nggak? Benar. Karena memang tidak ada yang lebih utama daripada Hasan bin Ali. Mau membandingkan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah, jauh. Meskipun sama-sama Pak, sahabat Nabi SAW. Jauhnya dari sisi mana? Hasan bin Ali cucu Nabi. Ada darah Nabi pada tubuh dia. Muawiyah nggak ada darah Nabi pada tubuh dia. Tapi sama-sama sahabat Nabi SAW. Hasan bin Ali dijamin masuk surga. Muawiyah tidak ada jaminan khusus masuk surga. Adanya jaminan umum untuk seluruh para sahabat Nabi SAW. Tapi jaminan khusus nggak ada. Wahai Muawiyah, kamu besok akan masuk surga? Nggak ada. Tapi Pak Hasan ada jaminan khusus. Yang ketiga, Hasan ini selain sudah dijamin masuk surga, dia dinobatkan sebagai pemuda ahli surga. Jadi sudah dijamin masuk surga dan dijamin yang paling utama di antara ahli surga. Maka ketika sama-sama Muawiyah dan Hasan masuk surga, itu Muawiyah derajatnya di bawahnya siapa? Hasan. Karena Hasan sebagai pemukanya, sebagai orang yang paling utamanya. Nah, maka dari sisi ini benar kata Sayyidina Ali, nanti Allah akan kumpulkan kalian setelah saya mati pada orang yang terbaik, yaitu Hasan bin Ali. Nah, kalau Hasan bin Ali sudah orang yang terbaik, kenapa dia rela untuk melengsarkan diri dari khilafah? Dia cuma 6 bulan jadi khilafah, jadi khalifah. Setelah itu dia lengserkan khilafahnya, dia serahkan ke Muawiyah. Dan Muawiyah nih, kamu jadi khalifah saja. Saya tak turun tahta. Kenapa? Kalau antum tanya kenapa, maka saya jawab, semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sudah mengatakan khilafah 30 tahun. Pas dia lengser itu pas 30 tahun. Kalau dia nggak lengserkan diri, maka berarti apa? Sabda Nabi malah nggak tepat nanti. Ternyata 30 muncul. Padahal Nabi sudah mengatakan 30. Kemudian kenapa dia melengsarkan diri? Karena dia mikir, ini ada kelompok umat Islam yang besar, ini ada kelompok umat Islam besar. Mau perang. Sayyidina Muawiyah itu bawa kelompok besar. Sayyidina Hasan lebih besar kelompoknya. Sehingga dalam perhitungan, seandainya terjadi perang, menang kelompok Sayyidina Hasan. Tapi meskipun dia tahu bahwa kelompoknya akan menang, dia mikir, Muslim dengan Muslim perang, ini pasti ada korban. Korbannya siapa? Muslim juga. Saya nggak mau Muslim jadi korban. Karena satu nyawa saja, nyawa Muslim dibunuh, itu kata Nabi lebih besar daripada hancurnya seluruh muka bumi, seluruh dunia ini. Maka Sayyidina Hasan kemudian melengsarkan diri dalam rangka supaya tidak terjadi peperangan. Akhirnya Sayyidina Muawiyah menerima jabatan khalifah, kemudian Sayyidina Hasan turun tahta menjadi rakyat, tapi umat Islam kemudian adem, nggak ada peperangan. Pelajaran yang kedua, di sini Sayyidina Ali mengatakan, sebagaimana Allah dulu mengumpulkan manusia setelah Nabi wafat pada orang terbaik, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Ali menganggap atau meyakini Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling baik. Maka lucu orang-orang Syiah, mereka mengatakan paling baik itu Ali, bukan Abu Bakar. Loh, kamu ngomong gitu, padahal Ali saja ngomong paling baik itu Abu Bakar. Aneh men kamu itu.
Padahal mereka tidak pernah mengalami masa para sahabat. Ini kan generasi-generasi belakangan, orang-orang Syiah itu. Sementara para sahabat sudah sepakat yang paling baik Abu Bakar. Orang yang semasa itu pasti lebih paham orang-orang yang semasa di situ. Maka ketika mereka sepakat Abu Bakar paling baik, ini pasti sudah satu kesepakatan yang benar. Saya tutup pembahasan hadis ini dengan satu riwayat dalam Sahih Bukhari yang sangat jelas menunjukkan bahwa Ali menganggap, meyakini Abu Bakar orang yang paling utama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 3671 bahwasanya putra Ali bernama Muhammad ibn Hanafiyah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, siapa manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qala, Ali mengatakan, Abu Bakrin. Nah, jelas sekali, Abu Bakar. Ini bukan karena dia takut nih. Kan sebagian orang Syiah akan mengatakan Ali itu membayar Abu Bakar itu karena takut dia. Oh, kalau takut itu ya bukan orang yang mulia, gitu. Pengecut kalau takut. Ini nggak takut sama sekali. Dia mengatakan Abu Bakar. Qultu tsumma man? Kemudian siapa? Qala tsumma Umar. Kemudian Umar. Wa khasyitu ay yaqula Utsman. Saya khawatir kalau saya tanya lagi dia pasti ngomong Utsman. Fakultu, maka saya langsung nembak. Tsumma anta? Kemudian kamu nomor 3? Maka kata beliau, ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah saya kecuali lelaki biasa dari kalangan umat Islam. Masya Allah. Jadi ini mengakui kehebatan Abu Bakar. Umar lebih hebat daripada dirinya, dan tawaduknya beliau menganggap saya ini orang biasa. Nih, hadis riwayat Bukhari sahih. Sudah selesai bab yang pertama tentang khilafah, maka ringkasnya adalah khilafah yang sempurna itu hanyalah 30 tahun, di situ dijabat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Adapun khilafah setelah itu adalah khilafah yang sudah mulai ada pergeseran dari khilafah yang sebelumnya, meskipun masih ada kebaikan pada mereka. Bab berikutnya, babul a'immah, bab imam-imam min Quraisyin, dari orang Quraisy. Maksudnya khalifah itu harus dari orang Quraisy. Jadi nggak boleh kita ngangkat khalifah kok irungnya pesek dan Jawa. Nah, ora payu. Khalifah itu orang Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ini kelebihannya, Pak. Cerdas. Pendapatnya lebih bagus daripada manusia biasa. Satu orang Quraisy dapatnya bagusnya seperti 2 orang selain Quraisy. Saya tampilkan dalilnya sebelum kita baca hadis-hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil Quraisyi, sesungguhnya orang Quraisy memiliki mithla quwwatir rajulain, semisal kekuatan 2 laki-laki min ghairi Quraisy, dari selain Quraisy. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, kekuatan di sini oleh para ulama ditafsiri kekuatan berpikir, kekuatan akal, kekuatan pemikiran. Jadi 1:2. Maka kalau khalifah pemimpin ini otaknya 2 kali lipat daripada orang biasa, ini pantas menjadi pemimpin. Karena sudah ada 2, berarti seolah-olah sudah ada musyawarah antara 2 orang. 4. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu akan ada min ba'di setelah saya 12 amiran, 12 pemimpin. Qala thumma, kemudian takallama, Nabi berbicara bisyai'in, dengan sesuatu, lam afhamhu, yang aku tidak paham terhadap perkataan itu. Fasa'altu, maka aku bertanya, alladzi yalini, orang yang dekat dengan saya. Faqala, maka dia mengatakan, qala, Rasul bersabda, kulluhum, masing-masing mereka, min Quraisyin, dari orang Quraisy. Hadis dikeluarkan oleh Al-Jamaah kecuali Nasa'i dan Ibnu Majah, dan lafal ini adalah lafalnya Imam Tirmidzi. Kata-kata ini, kulluhum min Quraisy, masing-masing dari suku Quraisy, inilah yang dijadikan dalil bahwasanya khalifah harus dari Quraisy.
Tetapi sebagian ahli bid'ah mengatakan khalifah itu tidak harus dari Quraisy. Ini hanya syarat sempurna saja, bukan syarat sah. Jadi khalifah dari Jawa sah atau tidak? Sah, tapi kurang sempurna. Itu menurut mereka. Okay? Tapi kalau mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan ada syartu sihhatin. Ini adalah syarat sahnya khalifah. Maka khalifah bukan Quraisy tidak sah. Kecuali kalau tidak ada orang Quraisy yang pantas jadi khalifah. Jadi misalnya suatu masa ada orang Quraisy yang semuanya itu agamanya nggak bagus. Misalnya, nih, habaib pada apa namanya bid'ah semua misalnya. Nih. Maka tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Nah pada saat itu selain Quraisy nggak apa-apa. Tapi ketika masih ada orang Quraisy yang pantas jadi khalifah, memenuhi syarat sebagai khalifah, maka orang Quraisy inilah yang paling berhak menjadi khalifah. Kemudian kata-kata isna asyara amiron, 12 pemimpin. Ini maksudnya apa ini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini bukan 12 imam seperti pemahaman orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan setelah Nabi wafat, mestinya 12 imam Syiah itu yang menjadi khalifah. Ali, Hasan, Husain, atau siapa saya nggak hafal namanya. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta kalau memang dipahami seperti pemahaman mereka. Karena setelah Nabi wafat, ternyata yang menjadi khalifah bukan nama-nama yang mereka sebutkan, tapi yang menjadi khalifah adalah nama-nama tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan seterusnya. Kemudian kata-kata ini, mim ba'di, sepeninggal saya. Ini maksudnya gimana? Sepeninggal saya maksudnya langsung, 12 langsung, atau sepeninggal saya tapi nanti berpencar-pencar 12 ini, tidak urut, atau bagaimana? Nah, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan, sepeninggal saya maksudnya nanti di akhir zaman. Ketika muncul Imam Mahdi. Nah, setelah Imam Mahdi wafat, nanti akan dipimpin oleh 12 pemimpin Quraisy. Jadi setelah Imam Mahdi wafat tidak langsung kiamat, masih ada kehidupan lagi sampai 12 orang. Tapi pendapat ini tidak bagus karena tanpa dasar. Mestinya kan pakai dasar itu kalau menjelaskan begitu. Pendapat yang kedua, ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, mim ba'di setelahku, maksudnya setelahku langsung. Berarti gimana maksudnya? Berarti panjangan hitung dalam sejarah itu 12 pemimpin ini siapa urutannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Kemudian ada 2 orang tetapi dianggap tidak sah, yaitu Muawiyah bin Yazid sama Marwan bin Hakam, ini dianggap tidak sah. Kemudian ada lagi khalifah-khalifah berikutnya sampai 12. Ini pendapat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat yang lain. Nih, saya tampilkan pendapat yang lain. Pendapat dari Syekh Al-Kashmiri, penulis kitab Syarah Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan, yang dimaksud 12 pemimpin menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah khalifah-khalifah yang 4, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Muawiyah, kemudian pemimpin-pemimpin yang saleh seperti Al-Mahdi, demikian juga Al-Mu'tasim. Nah, berarti di sini beliau sebutkan sampai 9 nama. Padahal Nabi katakan tadi berapa? 12. Maka saya katakan, kalau beliau mengatakan dan pemimpin-pemimpin yang sulaha, pemimpin-pemimpin yang saleh, maka saya tambahkan di sini ada lagi pemimpin namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ini juga khalifah yang terkenal bagus, adil, saleh. Sulaiman bin Abdul Malik inilah yang memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah setelah dia mati. Kalau saya mati, nanti diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Padahal biasanya kalau saya mati diganti anak saya, Sulaiman enggak. Dia melihat anak-anaknya enggak pantas jadi khalifah. Yang paling pantas ini Umar bin Abdul Aziz. Maka supaya perintah beliau itu tidak diselisih oleh kerabatnya, ditulislah wasiat, tertulis.
Maka begitu Sulaiman bin Abdul Malik wafat, keluarganya dikumpulkan, wasiat dibuka. Ini wasiat dibuka, nanti kita tidak boleh pergi dari tempat ini kecuali sudah merestui melakukan wasiat dari bapak yang mati. Nah, dibuka, ternyata dia mengatakan, saya pilih sepeninggal saya Umar bin Abdul Aziz. Anak-anaknya ada yang marah, Pak. Tapi karena sudah diwasiatkan, nggak bisa lagi. Sudah banyak yang hadir, nggak bisa ditolak. Wasiatnya nggak sembunyi-sembunyi, tapi dibuka di khalayak ramai. Kemudian juga ada Abu Ja'far Al-Mansur, ini khalifah yang bagus. Kemudian juga ada Harun Ar-Rasyid, ini khalifah yang bagus, ini di masa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ringkasnya 12 khalifah di sini memang diperselisihkan oleh para ulama kapan mereka dan siapa mereka. Kapan mereka, apakah langsung setelah Nabi ataukah tidak langsung. Siapa mereka, nama-namanya, apakah seperti yang disebutkan oleh Kashmiri tadi ataupun yang lain, diperselisihkan. Kemudian hadis berikutnya mirip, yaitu hadis 45, wa fi lafdhin li Abi Dawud, dalam lafalnya Abu Dawud, la yazalu, tidak henti-hentinya, hadzal dinu, agama Islam ini, qa'iman, tegak, hatta yakuna, sehingga ada alaikum, terhadap kalian, 12 khalifah, 12 orang khalifah, kulluhum, masing-masing dari mereka, tajtami'u alaihil ummah, sepakat terhadapnya umat Islam. Wa indal Muslim, adapun riwayat Imam Muslim, khalifah, yaitu kata-katanya khalifah, maka amiran, sebagai ganti dari kata-kata amir. Jadi istilah khalifah di sini adalah maksudnya pemimpin. Karena khalifah yang sesungguhnya, yang sesuai metode Nabi, itu hanya 30 tahun tadi. Maka 12 ini berarti apa? Maksudnya adalah khalifah yang 5 plus khalifah-khalifah setelahnya yang mereka sudah tidak sesuai khilafah yang sempurna tadi. Muncul pertanyaan. Rasul mengatakan akan ada 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Kalau kita melihat sejarah, ternyata khalifah mati, diganti khalifah setelahnya, diganti khalifah setelahnya, semuanya dari Quraisy. Itu tidak hanya 12, itu berpuluh-puluh khalifah itu. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ya kan? Semuanya kan dari Quraisy itu semuanya. Itu tidak hanya 12. Bagaimana ini hadisnya kok mengatakan 12? Jawabnya adalah, yang dimaksud 12 ini adalah khalifah yang kulluhum tajtami'u alaihil ummah, di mana umat Islam sepakat terhadap khalifah tadi, sehingga umat Islam damai, tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, ya, mereka aman, nyaman. Adapun setelah 12 ini, ya masih ada khalifah, tapi kondisinya sudah kacau balau. Yang sana ada keluar dari khalifah, mengangkat khalifah yang baru. Yang sana nyempal dari khalifah, ingin membunuh khalifah yang ada. Kemudian di sana menyempal lagi, kemudian mendirikan khilafah sendiri. Seperti itu yang terjadi setelah 12 ini. Maka maksudnya di sini 12 khalifah yang punya ciri-ciri kulluhum tajtami'u alaihil ummah. Maka 12 ini bukan membatasi khalifah cuma 12 tok, enggak. Khalifah Quraisy ya bertubi-tubi terus dilanjutkan oleh Bani Umayyah, oleh Bani Abbasiyah. Silahkan lihat sejarah, saya enggak paham urutan mereka ya, siapa saja, tapi ringkasnya khilafah yang dipegang oleh kaum Quraisy itu faktanya tidak hanya 12 orang. Maka kata-kata 12 ini mirip dengan sabda Nabi ketika menyebutkan jumlah Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurangi 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafal nama-nama tadi pasti masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan 99. Apa berarti nama Allah hanya 99? Enggak. Kalau nama Allah hanya 99, kalah dong dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja sebagian ulama katakan lahu alfusmin, dia punya 1000 nama. Masa Allah cuma 99? Enggak mungkin Allah kalah sama makhluknya, sama Nabi Muhammad SAW.
Nah, maka ringkasnya 99 nama ini adalah 99 nama yang ada fadilahnya. Fadilahnya adalah siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Tapi bukan menghafal tok. Kalau menghafal tok orang munafik juga bisa menghafal plus meyakini dalam hati. Sehingga kalau meyakini dalam hati maka beramal sesuai konsekuensi dari nama-nama tadi. Misalnya nama Allah siapa? Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Nah, kalau sudah itu diyakini dalam hati, oh yang ngasih rizki saya Allah, maka tidak mungkin melakukan apa? KB gara-gara apa? Gara-gara nanti siapa yang ngasih makan anak saya kalau anak saya banyak. Nah, itu berarti nggak paham bahwa rizki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau paham rizki di tangan Allah, maka anak berapapun nggak akan peduli. Kenapa? Allah yang ngasih rizki, bukan saya yang ngasih rizki. Allah yang menciptakan, berarti Allah yang ngasih rizki. Sehingga untuk nasib anak-anak kita ke depan, nggak usah susah, nggak usah mikir sampai mumet sendiri-sendiri. Udah pasrahkan sama Allah, selesai. Nah, yang menciptakan Allah kok, bukan kita yang menciptakan. Apakah kita punya kemampuan untuk menciptakan? Nggak punya. Berarti karena Allah yang menciptakan, Allah yang tanggung jawab untuk ngasih rezeki. Udah pasrahkan sama Allah, selesai. Ya Allah, saya sudah mendidik anak saya dengan ajaran Islam seperti yang Engkau perintahkan. Adapun selebihnya saya pasrahkan sama Engkau, selesai. Inilah yang dapat kita pelajari benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.